Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 SVI Grup 16 akan mempresentasikan tentang proyek kami, yakni redesign berita untuk menyajikan berita terbaru kepada donatur agar pengalaman berdonasi mereka lebih terikat secara emosional dan dapat meningkatkan tingkat retensi. Pertama yaitu understanding the brief and problem context. Berdasarkan challenge partner brief, kami telah mencatat beberapa poin sebagai berikut. Yang pertama yaitu kabar terbaru user interface. Melakukan redesign pada halaman kabar terbaru agar donatur dapat melihat pembaharuan informasi dalam format cerita. Hal ini tentunya dibuka untuk eksplorasi di luar gambar dan teks. Yang kedua yaitu pencairan dana. Donatur dapat melihat informasi terbaru mengenai pemanfaatan dana yang didonasikan ataupun digalang. Kemudian problem konteks. Bisa merupakan salah satu platform penggalangan dana terbesar di Indonesia. Kita dapat menggunakan platform ini untuk melakukan penggalangan dengan berbagai tujuan. Sebagian besar tujuannya untuk kebutuhan medis, namun kita juga bisa melakukan penggalangan dana untuk kategori lain. Challenge-nya yaitu bagaimana kami menyajikan berita terbaru penggalangan dana kepada donatur agar pengalaman donasi mereka terasa lebih terikat secara emosional dan dapat meningkatkan tingkat retensi agar mendorong mereka supaya mau berdonasi lagi. Selanjutnya, Ya, sebelum masuk ke solusi harus memahami dulu user dari problemnya. Next, skop penelitian kami menggunakan metode wawancara dengan satu orang berusia rentangnya sekitar 26-30 tahun, bekerja sebagai software engineer, dan menggunakan SEQ sebagai metode penilaiannya. Next. Pada penemuan awalnya, kami memperhatikan behavior pendonor untuk halaman berita, di mana 55% pendonor jarang melihat fitur tersebut dikarenakan mereka memiliki pekerjaan full-time sehingga tidak mempunyai waktu untuk melihat kabar terbaru tersebut. Next. Lalu impresi pendonor pada berita sebanyak 45% pengguna tidak mendapatkan impression secara emosional pada berita tersebut. Hal ini dikarenakan berita yang diberikan tidak mempunyai level emotionality yang mengambil perhatian pendonor. Next. User personal yang disediakan terdiri dari aktivis, Gojek users, dan moms, di mana responden wawancara kami termasuk dalam kategori aktivis. Next. Berikut merupakan user profile responden kami, memiliki tujuan untuk berkontribusi pada pengembangan daerah terpencil di Indonesia dan untuk memiliki hidup yang lebih bertujuan, dan memiliki kebutuhannya juga adalah melihat progres aktivitas donasinya dan reminder agar mendonasi dengan secara konsisten. Selanjutnya kita masuk ke user journey. Di sini ada perjalanan dari user Victoria dalam melakukan donasi, di mana dimulai melalui berpikir untuk melakukan donasi, kemudian membuka aplikasi donasi, memilih penggalangan dana, memasukkan nominal dana, dan mendapatkan pemberitahuan donasi berhasil. Selang beberapa saat, user akan menerima kabar terbaru dan mereka akan membaca berita dari hasil donasinya dan pencairan dana. Setelah membaca kabar terbaru, user biasanya langsung menutup aplikasi dari donasi online tersebut. Di sini ada insight finding-nya, di mana kurangnya tingkat emosional pada kabar terbaru, di mana ekspektasi dari perusahaan adalah saat user melakukan donasi, pendonasi akan mendapatkan kesan emosional. Namun realitanya setelah melakukan donasi, banyak dari user yang mengabaikan kabar berita tersebut. Itu dikarenakan 1. Kesibukan para donatur di kehidupan sehari-harinya. 2. Tidak memiliki waktu luang untuk mengecek perihal berita kabar terbaru. Yang ketiga, kurangnya tampilan yang dapat memberikan kesan emosional. Di sini kita masuk ke solusi dari permasalahan tersebut, di mana kita terdapat 3 main feature. Yang pertama ada kabar terbaru dan pencairan dana, di mana di tampilan sebelumnya itu kitabisa.com menampilkan pencairan dana dan kabar terbaru menjadi satu, di mana itu menyusahkan user untuk mengakses berita yang diinginkan.
Kemudian kami membuat inovasi baru di mana membuat tab kalender untuk user melakukan pencarian informasi terkait kabar terbaru dan pencairan dana di tanggal-tanggal sebelumnya yang terdapat aktivitas pencairan dana dan kabar terbaru. Kemudian kami membuat tab kabar terbaru dan pencairan dana secara terpisah agar pencarian informasi lebih dipermudah. Selanjutnya, main feature kedua ada detail kabar terbaru, di mana sebelumnya kitabisa.com menampilkan kabar terbaru berupa tulisan yang panjang dan padat. Selanjutnya kami membuat inovasi di mana membuat bubble thread, yaitu tampilan dari kabar terbaru yang dibuat seperti bentuk thread agar pembaca tidak bosan dengan tulisan yang penuh dan padat. Selanjutnya kami juga menyisipkan media, yaitu berupa video, foto, atau ilustrasi dari kondisi penerima dana yang dapat diperbesar jika ditekan. Yang terakhir ada main feature ketiga, yaitu detail pencairan dana. Sebelumnya di kitabisa.com itu pencairan dana hanya sekedar nominal uang dan penjelasan mengenai untuk apa uang itu digunakan. Selanjutnya kita membuat inovasi di mana tampilan pencairan dana menampilkan total anggaran biaya yang digunakan dan jumlah dari anggaran biaya yang digunakan. Tujuan impact yang diinginkan dari redesign halaman berita ini dapat dilihat berdasarkan sisi bisnis dan penggunanya. Secara bisnis, tujuannya adalah untuk meningkatkan tingkat retensi dari donatur dalam melakukan donasi sehingga dana campaign dapat lebih cepat mencapai target atau bahkan lebih. Selain itu, minat calon donatur meningkat akibat ketertarikannya dalam penyampaian berita donasinya. Sedangkan untuk secara pengguna, tujuannya untuk mempermudah pengguna untuk menemukan informasi kabar terbaru dan meningkatnya pengalaman berdonasi sehingga pengguna lebih terikat secara emosional. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya.